Pemirsa, warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara ini kesulitan mendapatkan air bersih karena belum adanya air pump. Jadi mereka ini terpaksa untuk membeli air bersih dengan harga Rp5.000 per jerigen. Air bersih keliling yang dijual per jerigen ini menjadi satu-satunya dari pilihan warga RW 022 Muara Angke untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan pemirsa masih banyaknya rumah warga yang belum mendapatkan air pump untuk keperluan mandi, mencuci, dan juga memasak. Ini warga terpaksa mau tidak mau mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli air seharga Rp5.000 per jerigen. Minimal mereka membutuhkan 4 jerigen air bersih setiap harinya. Jadi dalam 1 bulan, warga dapat merogoh kantong hingga Rp500.000 hanya untuk membeli air bersih. Jadi kondisi ini ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun. Warga ini berharap permasalahan air bersih di permukiman mereka dapat segera diatasi. Nggak ngebayangin sebulan Rp500.000 dikali setahun, dikali bertahun-tahun. Nah, Bisa jadi DP rumah lagi mungkin ya. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kondisinya secara langsung bersama rekan kami Margareta Novita yang ada di sana. Selamat pagi Margareta. Ya, selamat pagi Rati, Reza, dan juga pemirsa. Seperti yang dikatakan tadi, memang masalah air bersih di daerah Muara Angke ini tidak kunjung selesai. Dan di belakang saya ini sederetan rumah warga masih belum terintegrasi oleh jaringan air bersih atau jaringan air pump. Tepatnya ada di RT 3 RW 22 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dan lalu bagaimana setiap hari mereka ini mendapatkan akses air bersih? Sudah ada di sini, ada dirjen yang memang mereka ini beli setiap harinya karena mereka membutuhkan akses air bersih, dan ini dibeli dari penjual air keliling. Dan untuk harganya sendiri ini kalau untuk 1 ember saja seperti ini pemirsa, ini dibanderol harganya Rp2.500. Kemudian untuk 1 pikul yakni berisi 2 dirjen ini dibanderol harga Rp5.000. Pun 1 gerobak yang bisa dibawa oleh pedagang air keliling ini bisa mencapai 22 box air yang mereka bawa keliling di daerah sini. Dan saya mau ajak Anda untuk langsung bertanya kepada warga setempat, ini seperti apa sih setiap harinya, bagaimana bisa mengakses air bersih. Sudah bersama kami Bu Mumun. Selamat pagi Bu Mumun. Pagi. Bu Mumun, bisa diceritakan mungkin setiap hari beli air bersih ini gimana nih? Ya, tiap hari beli. Kalau pakai buat mandi cuci, ya sekitar 4 pikul sehari. Mandi doang, mandi. Kalau pakai nyuci, ya misalnya 6 pikul, 8 pikul, namanya nyuci banyak. Nah, sedangkan sepikulnya tuh Rp5.000. Ya lumayan lah, berapa tuh kali sebulan. Iya. Nah, tapi kalau di rumah Bu Mumun tadi, saya melihat ada pipa-pipa kecil. Ini dapat air kah atau itu pipa-pipa apa tuh? Itu pipa saluran dari musola, air bor. Yang bayarnya sih sebulan 200, tapi kadang-kadang nggak ngalir. Loh, gimana? Jadi nggak tahu lah. Kayak sekarang nih lagi mati mendadak. Berarti Ibu tadi sudah beli air keliling. Beli berapa box Bu tadi? Beli 4 pikul. Iya. Harganya berapa Bu? Rp20.000. Sudah digunakan untuk aktivitas apa Bu hari ini? Udah buat nyuci piring, buat mandi-mandi semua lah. Nggak nyuci baju nggak. Kalau nyuci baju ya lumayan. Bu Mumun, tapi memang saluran air pump itu belum masuk ke sini ya Bu ya? Iya. Wacananya sih katanya ada petugas bilangnya sih ada pemasangan gratis, dipintain kakak KTP, nggak tahu tapi kapan itunya kapan, tahu bulan depan, tahun depan nggak tahu dah. Tapi petugas pump sering datang meninjau langsung ke sini nggak sih Bu? Belum. Baru waktu itu aja ada informasi ada pemasangan pump gratis katanya. Jadi ya namanya kita pengen punya air, nggak daripada bayar terus, ya ikut-ikutan lah sayanya gitu. Nah Bu, tapi air ini yang ada di dirjen itu diambilnya dari mana sih kalau boleh tahu Bu? Dari hidran. Mungkin dia juga dari air apa tangki mungkin. Jadi ada yang komplek, ada yang di rusun, ada yang di mana, pokoknya hidran aja gitu. Tapi dari daerah sekitar ya Bu ya. Nah ini sudah berapa lama Bu selalu beli air keliling? Udah semenjak ada di sini. Semenjak di sini lah. Namanya waktu itu kan
nggak bisa ini katanya nggak bisa galian belum ada katanya gimana katanya nggak ngerti dah saya juga. Iya. Sudah lama ya Bu ya. Bu kalau di total ini sebulan butuh berapa biaya Bu? Keluar berapa biaya untuk beli air bersih? Saya ya sekitar 600-700 lah bayar air doang. 600-700 untuk sebulan. Waduh itu kalau ditabung Bu bisa beli rumah Bu kalau udah selama ini ya Bu. Oke Bu. Nah ini bisa dijelasin Bu, di belakang Ibu kan ada pipa-pipa ya di sini. Kalau misalnya keran di luar ini tetangga-tetangga pada punya nggak sih Bu keran di luar? Ya itu seperti itu tuh, ini juga air dari musola, ini ada musola juga seperti saya ngikut. Nah seperti saya itu nyalur, tapi keadaannya tuh kayaknya lagi mati nggak nyalan dulu kan ada itu jadi penampungan itu. Ini sama juga nih, itu dari musola juga, sebulan bayar 200.000 kalau nggak salah. Tuh. Bu, tapi kalau satu box ini nih yang kecil-kecil itu berapa liter Bu isinya? 20 liter. 20 liter. Tapi digunakan untuk masak nggak sih Bu? Enggak. Kalau saya yang pakai air galon, aku isi ulang kalau masak. Nah, itu sistemnya gimana Bu? Jadi Ibu beli tukar galon atau gimana? Atau diantar nih? Diantar. Soalnya kadang-kadang salurannya kadang-kadang airnya agak payau. Kadang-kadang kalau buat minum kan biasa kan nggak enak. Nah, air isi ulang kan tetap aja biasa. Nah, kadang-kadang asin gitu, kadang-kadang mungkin bocor apa gimana nggak ngerti dah tuh kadang-kadang. Oh jadi kalau beli pun tidak selalu dijamin kualitasnya baik ya Bu ya. Tapi seberapa sering Bu dapat air yang kurang bagus kualitasnya nih? Ya kadang-kadang sih nggak hampir itulah, kadang-kadang hampir paling sebulan mungkin lagi dikuras apa mungkin ya dikuras apa tuh kadang-kadang ya saya buat tuduh kok asin tuh gitu. Bu, tapi kan ini sudah lama ya, masalah ini tidak selesai-selesai. Ada bantuan nggak sih Bu, tangki air seperti itu, ada truk tangki air? Ada sih, tapi kadang-kadang nggak ya per 2 bulan sekali lah ada dari Palija itu, tangki air minum tuh. Nah, ya kami semua berebut lah, namanya pengen air, berebut semua. Ya saya mah nenek-nenek paling saya ember 2 ember bisanya, orang-orang ya begitulah. Itu ada berapa unit Bu yang datang? Kayaknya sih per RT, dikasih per RT. Untuk jam-jamnya sendiri Bu, pagi kah, siang atau sore atau malam bahkan? Kadang-kadang sore, habis asar tuh. Mungkin adem-adem kali. Mungkin. Tapi cuma sekali ya dalam sehari itu ya Bu ya? Iya. Jadi nggak ada bolak-balik tuh tangki airnya tuh? Enggak. Terus Ibu sebagai warga di sini yang sudah lama nih membeli air bersih, Ibu tanggapannya seperti apa sih, harapannya seperti apa sih Bu? Ya harapan saya sih, namanya saya orang awam, pengennya sih air pump masuk, ya secara gimana gitu, seperti orang-orang ya gimana lah gitu. Kita pakai namanya masyarakat biasa, jangan sampai beli terus sendiri. Kalau bagi yang nggak punya tuh kan yarnen terus kami bayar ke tukang gerobaknya. Kalau itu kan lumayan gitu, biar nambah. Jadi irit-irit lah, aturan bayar 20.000, apa kasaran 5.000 ya buat beli beras, beli cabai gitu lah, bagi nenek-nenek bagi saya mah gitu. Untuk kepentingan lainnya ya Bu ya, kebutuhan lainnya. Tapi kalau dari warga sini Bu, sudah ada yang melakukan protes kah atau sudah ada permohonan nih ke PAM atau ke pemerintah daerah? Kemungkinan ada sih, kemungkinan. Namanya saya mau orang yang kurang ngerti, ya kemungkinan ada. Ya dari mereka orang PAM itu datang, mungkin ada ada masukan gitu mungkin. Kalau nggak ada kemasukan mungkin mereka nggak datang kan, masa bodoh. Kemungkinan. Mungkin orang-orang atas juga yang di sana mungkin saya juga memikirkan juga kali. Entah itu siapa juga kan tahu saya juga mungkin. Baik Bu Mumun, ini kan pasti ada masanya air itu pernah langka ya. Kalau misalnya air bersih yang dijual ini langka, terus harganya gimana Bu? Terus habis itu kualitasnya juga gimana tuh? Hampir 10.000 spikul. Itu berebut. Kadang-kadang harusnya 4 pikul dapat 2 pikul, asal ada aja. Tuh begitu. Harganya juga naik ya Bu ya. Dari awalnya 2 pikul, 1 pikul 5.000, jadi 10.000 hampir. Iya. Baik Ibu. Nah, memang tadi dikatakan pemirsa bahwa sempat terjadi kelangkaan air ya Bu Mumun. Nah, itu terjadinya kapan Bu terakhir? Kadang-kadang kalau kemarau. Ya kemarau lah. Kalau hujan sih ya banyak air dari hujan, kemarau tuh.
Oke. Baik Bu Mumun, terima kasih banyak atas obrolannya ya Bu, sudah sharing dengan kita. Semoga tadi harapannya dan juga permintaan masyarakat di sini segera ditindak oleh pihak berwenang dan juga PAM ya Bu. Ibu Mumun, terima kasih sekali lagi. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan warga asli daerah sini yang memang mengeluhkan bahwa mereka sangat butuh air bersih dan juga akses air bersih. Dan dari informasi yang saya dapatkan juga bahwa Pam Jaya ini sedang merencanakan untuk membuat saluran ataupun jaringan air bersih di sekitar Muara Angke per Januari 2026. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Margareta Novita melaporkan langsung dari Penjaringan, Jakarta Utara.